Halo sahabat semuanya, pada video kali ini saya ingin menerangkan mengenai petroleum reservoir engineering. Kita akan bahas dari basicnya dulu, dari dasarnya dulu, akan membahas apa itu reservoir, seperti apa bayangan reservoir minyak dan gas di dalam subsurface atau di dalam perut bumi, dan kita akan membahas juga jenis-jenis batuan yang bisa bertindak atau X sebagai reservoir minyak dan gas. Nanti akan kita lihat di video berikut ini. Oke, sebelumnya kita lihat dulu yang satu ini. Halo sobat semuanya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Dunia Migas. Kali ini saya ingin membahas tentang pendahuluan atau dasar mengenai reservoir engineering. Dan pokok bahasannya kali ini adalah dasar-dasar atau pemahaman mengenai 3 bagian, yaitu oil trapping atau jebakan minyak dan gas, ruang pori, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah batuan reservoir. Ya, ini 3 elemen ini menjadi dasar kita dalam memahami jebakan minyak dan arti porositas dan jenis batuan yang bisa bertindak atau berlaku sebagai suatu reservoir hidrokarbon, dalam hal ini minyak atau gas ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita punya gambar, saya ambil dari internet. Linknya saya sertakan di bagian deskripsi video YouTube ini. Oil trapping atau kita dalam bahasa Indonesia mengistilahkan dengan jebakan minyak ya, karena trapping itu jebakan ya, jebakan minyak atau gas trapping. Di sini kita lihat ada gambar lapisan-lapisan permukaan bumi atau subsurface. Di situ di paling bawah warna coklat ada source rock ya. Source rock ini adalah batuan sumber untuk terjadinya minyak dan gas ya. Kemudian di atas source rock di sini ada batuan reservoir berwarna lebih muda ya. Batuan reservoir ini adalah harus batuan yang mempunyai porositas yang bagus, porositas yang efektif, sehingga bisa terjadinya atau bisa mengalirkan atau memigrasikan minyak atau gas ke jebakannya. Dalam hal ini kita lihat di sini ada jebakan tipe struktur, di mana jebakan minyak ini ada 2 tipe, stratigrafik atau struktur, atau campuran kedua-duanya bisa ya, mix. Nah, kebetulan di gambar ini adalah reservoir dengan struktur type ya, tipe struktur. Di sini kelihatan ada anticline, sehingga orang atau perusahaan minyak mengebor minyak ini di crest atau puncak anticline-nya ya. Nah, kemudian di dalam ruang batuan berpori ini tidak semuanya diisi dengan minyak, tetapi ada juga kemungkinan air dan gas. Karena berat jenis minyak lebih besar daripada gas, maka biasanya minyak ada di bawah gas ya. Kita lihat di sini yang warna gelap itu rock oil, artinya minyak yang ada dalam batuan reservoir tersebut. Dalam hal ini batuan reservoirnya ada tipikal sandstone ya, atau karbonat. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian di atas rock oil ini kita ada natural gas atau gas alam, dan di atasnya lagi ada batuan penutup
yang disebut dengan impermeable shell clay ya, sehingga si hidrokarbon, minyak dan gas tidak lari kemana-mana lagi, tapi terjebak di dalam kerasnya si anticline ini. Dan disitulah berdiri sumur pengeboran. Di sini kita lihat pengeboran darat ya, atau onshore ya. Oke, kita lanjut. Nah, tipikal pertama batuan reservoir, di sini kita bisa melihat adanya contoh batuan sandstone ya. Nah, di dalam batuan sandstone ini kita ada ruang berpori ya, ada ruang kecil-kecil. Nah, itu ruang-ruang kecil itu diisi dengan minyak bumi ya. Jadi kalau kita biasanya dulu berandai-andai bahwa minyak bumi atau gas ini seperti kolam yang berada di bawah perut bumi, itu tidak seperti itu ya, tetapi minyak bumi dan gas ini mengisi ruang-ruang kecil di dalam batuan tersebut ya. Tetapi ruang pori itu harus efektif, artinya saling menyambung, jangan sampai tersumbat atau buntu ya. Itu namanya effective porosity atau porositas efektif ya. Jadi porositas ini adalah rasio besarnya volume ruang berongga dibandingkan ruangan yang tidak berongganya. Makin besar nilai porositas, makin besar kemungkinan dia bisa diisi dengan minyak dan gas. Tentunya harus yang efektif ya, porositas efektif. Kita lanjut lagi. Nah, batuan reservoir seperti yang telah saya utarakan sebelumnya terbagi dari dua jenis. Ada batuan sandstone, ada batuan karbonat. Di contoh ini kita bisa melihat contoh batuan karbonatnya. Cara membedakan batuan karbonat dengan batuan tipikal batu pasir atau sandstone, di batuan karbonat biasanya banyak ditemukan fosil-fosil binatang dari zaman lampau atau zaman purbakala, seperti misalnya fosil-fosil mikroba-mikroba atau bahkan tulang belulang binatang-binatang zaman dulu, Jurassic, Triasik dan lain-lain. Mungkin ada binatang fosilnya binatang dinosaurus misalnya ya. Setelah ditutup dengan batuan-batuan lain selama umur jutaan tahun dan dengan tekanan suhu pressure ya yang tinggi, itu dia bisa menghasilkan minyak ya, atau gas ya. Oke, itulah tadi materi pendahuluan dalam mempelajari reservoir engineering ya. Untuk lebih detailnya mengenai sedimentasi batuan dan lain-lain, pembentukan struktur atau stratigrafik untuk jebakan minyak, itu kita bisa pelajari di bidang ilmu geologi ya. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di materi-materi lainnya yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua dan khususnya untuk saya secara pribadi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, itulah tadi, jadi kita bisa mendapatkan insight atau wawasan pengetahuan bahwa ternyata reservoir minyak dan gas ini tidak seperti yang kita bayangkan, seperti kolam atau kotak teratur di bawah permukaan bumi ini ya, tetapi melalui pori-pori atau zona ruang pori yang ada di dalam batuan-batuan yang ada di perut bumi ini. Jadi ada dua tipe batuan yang bisa bertindak sebagai reservoir. Umumnya adalah yang pertama sandstone atau batu pasir, dan yang kedua karbonat, batuan karbonat. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa minyak dan gas akan mencari ruang berpori di dalam batuan sandstone atau karbonat. Ada jenis batuan yang lain, misalnya batuan shell yang kita kenal dengan brown shell, yang umumnya kita anggap sebagai shell yang bisa menampung minyak atau gas. Untuk video-video lainnya ikuti di channel YouTube
dunia migas ini dengan topik-topik yang lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam.